Sebentar, ini baru mau disetelkan sebuah video, tapi sebentar, ini kok belum masuk ya? Indonesia miladi anta unwanul famoma kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qatimama kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Baik anak-anak, itu tadi adalah sebuah lagu yang kalian tidak asing lagi tentunya ya. Itu adalah lagu Ya Lal Waton. Lagu Ya Lal Waton dibuat oleh seorang kiai yang sangat luar biasa sehingga isinya tentu saja sangat mendalam. Dan ini apa ya, suatu hasil dari pemikiran yang luar biasa sehingga menghasilkan lagu ini. Saya yakin kalian banyak kan sudah hafal ya dengan lagu ini ya. Dan isinya itu sebenarnya adalah betul-betul bagaimana kita menunjukkan cinta kepada tanah air kita. Ini yang yang kata-kata lirik Arabnya saya tampilkan di sini. Ya lal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman dan seterusnya. Kita akan lanjut pada Nah, ini yang bahasa Indonesianya. Di sini dikatakan pusaka hati wahai tanah airku. Apa maksudnya? Pusaka hati berarti bahwa tanah air kita, rasa cinta tanah air kita itu ada di dalam hati kita semua anak-anak. Lalu kalimat kedua menyatakan cintaku dalam imanku. Betapa di situ hubul waton adalah minal iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka berarti kita harus cinta kepada tanah air juga. Sehingga agar kita bisa meningkatkan kualitas negara kita, jangan kita menghalangi nasib negara kita. Kita harus bangkit bersama negara kita. Gitu ya. Itu antara lain seperti itu. Lalu langsung ke bait yang terakhir, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Bayangkan anak-anak, negara kita martabatnya ada di tangan kita. Kitalah yang akan mampu meningkatkan kualitas negara kita atau justru malah merendahkan negara kita. Sehingga wajar sekali ya kalau kita lihat
para atlet di Indonesia yang kemudian juara di dunia internasional, mereka itu ketika diperdengarkan lagu Indonesia Raya saat pemberian medali itu mereka sampai menangis. Karena itulah panji martabat yang harus kita unggah, harus kita pegang terus, harus kita kokohkan terus sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya itu ya. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ini berarti apa? Bahwa kita betul-betul mendoakan agar Indonesia selalu bagus, selalu merdeka, selalu lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut. Itu tadi pengantarnya adalah pada bentar. Hubul watoniyah. Apa sih yang dimaksud hubul watoniyah? Hubul artinya cinta. Cinta ada di dalam hati. Ya. Yang kemudian nanti baru dinyatakan dengan sikap, dengan perilaku. Waton. Nah, dari kemarin yang belum tahu bahasa Arab mungkin ini apa sih kok waton-waton itu ya. Ini bukan waton ya, bukan waton yang seperti itu. Waton dari kata bahasa Arab yang artinya tanah air. Sehingga hubul waton artinya adalah cinta terhadap tanah air kita. Seluruh negara dan bangsa di dunia ini membutuhkan nasionalisme sebagai alat pemersatu. Hubul watoniyah adalah nasionalisme, terutama Indonesia. Indonesia negara yang multi etnis, multi agama, multi bahasa, jumlah penduduknya 250 juta jiwa, itu banyak sekali anak-anak ya, 1/4 miliar. Sehingga sangat penting sikap cinta tanah air tertanam dalam diri setiap individu warga negara. Jiwa nasionalisme yang harus tertanam dalam diri setiap warga Indonesia, apalagi memasuki era globalisasi ini. Jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kian hari makin luntur oleh derasnya arus globalisasi. Nah, dengan demikian anak-anak, wawasan nasional Indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan tanpa menghilangkan ciri sifat dan karakter dari kebinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya Indonesia terdiri dari banyak unsur anak-anak, ada banyak suku, banyak ras, beberapa agama, gitu ya. Banyak kalangan yang kemudian unsur-unsur pembentuk bangsa tersebut haruslah dipersatukan. Nah, kemudian sekarang ini ada yang namanya arus globalisasi. Waktu SMP dan MTS sudah belajar ya, apa itu globalisasi? Globalisasi yang begitu kencang, yaitu ketika arus dari seluruh dunia begitu kencang masuk ke Indonesia, mengakibatkan dunia tanpa ada batasan dan saling berhubungan sehingga kebudayaan luar bebas masuk melalui berbagai macam agen, antara lain internet dan televisi. Dan hal tersebut dikhawatirkan akan melunturkan nasionalisme masyarakat. Media itu punya intensitas tinggi dan cenderung mendominasi kehidupan sehari-hari. Dampaknya bagaimana? Memperkuat immoralitas, kriminalitas, kekerasan, dan lain sebagainya. Sangat mudah menirukan berbagai hal yang menjadi tontonan kita. Maka haruslah anak-anakku semuanya memilih tontonan yang baik ya. Nih lihat contohnya ya. Sekedar Spiderman bergerak seperti wajah anak bayi bisa mengikuti, bahaya ya. Apalagi kalau kalian ya, ketika banyak contoh dan kemudian menyebabkan hal-hal yang negatif, kita harus betul-betul menyaring, betul-betul memilih mana yang layak dan mana yang tidak. Sikap bela negara bagi bangsa Indonesia merupakan kekuatan bagi negara kita, bagi proses pembangunan menuju tujuan nasional, dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sikap bela negara dan cinta tanah air di sekolah? Kita lihat ya. Apakah begini? Ada nggak yang dulu di SMP dan MTS seperti ini? Mungkin ada ya. Apalagi mereka yang kalau malam itu sibuk ya, sibuk deresel. Atau sibuk yang lain ya. Sibuk menyetrika, saya kalau malam Bu, menyetrika apa? Menyetrika punggung, maksudnya tidur. Siang masih kurang, tidur lagi gitu ya. Semoga ketika kalian di Mantiga Bantul tidak ada lagi yang seperti ini. Atau ini, bucin. Ada nggak yang bucin ya? Silahkan tanya pada diri sendiri, adakah kalian yang sudah terjebak pada hal seperti ini? Kenapa Ibu katakan terjebak? Karena itu memang jebakan.
Jebakan untuk apa? Jebakan untuk melalaikan segala hal yang menjadi kewajiban kita. Itu ya. Jadi yang seperti ini jangan. Kalaupun ada, ayo stop dulu. Belajar dulu. Besok kalau sudah punya bekal yang cukup, silahkan. Disahkan sekalian gitu ya. Atau ini. Aduh ini ya. Ini contohnya anak SMP. Kalian kemarin waktu SMP semoga tidak ada yang seperti ini. Dan SMA juga semoga tidak ada yang seperti ini. Kalaupun ada silahkan dihentikan ya anak-anak ya. Kenapa harus dihentikan? Karena ada penelitian bahwa yang namanya rokok itu menyebabkan anak-anak generasi berikutnya akan menjadi kecerdasannya lebih rendah. Makanya orang-orang Yahudi itu pasti melarang seluruh keluarga merokok. Kalau ada tamu yang merokok di rumahnya, maka dia diminta keluar dulu dari rumahnya sampai selesai merokok, baru boleh masuk. Kenapa? Karena mereka menjaga generasi mereka tetap cerdas. Nah, bagaimana orang Indonesia? Ya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Kita lihat lingkungan sekitar kita seperti apa. Kemudian ini. Aduh, yang seperti ini banyak terjadi di sekitar kita ya. Perhatikan anak-anak, bullying dalam bentuk apapun itu dilarang. Sudah ada aturannya secara hukum sehingga orang-orang yang melakukan bullying bisa dikenai hukuman. Bisa dituntut di pengadilan, bisa divonis. Bullying dalam bentuk apapun. Jangankan yang kekerasan seperti ini ya, sekedar kalian bullying dalam hal verbal, itu saja selama ada buktinya maka bisa dituntut. Jadi stop yang seperti ini. Ini sama sekali tidak menunjukkan rasa cinta tanah air. Atau begini, ada nggak kemarin ya lulus MTS atau SMP kemudian melakukan hal yang seperti ini? Perhatikan anak-anak, di dalam hal ini terkandung banyak sekali hal negatif. Pertama, kalian lihat baju mereka. Baju mereka dicoret-coret, padahal seandainya baju tersebut disumbangkan kepada orang lain yang mereka tidak memiliki seragam karena memang tidak punya uang untuk membeli, itu justru kalian dapat pahala yang besar. Belum lagi biasanya konvoi seperti ini terdiri dari banyak orang, maka kemudian mereka itu cenderung melawan arus, melanggar aturan, seringkali banyak yang tidak pakai helm, gitu ya. Sehingga kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan banyak hal negatif. Jadi jangan sampai yang seperti ini dilakukan anak-anak. Ada lagi yang seperti ini. Masya Allah. Ya harus tutup muka kita ya. Ini belum lama ini terjadi. Baru sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya. Dan ini terjadi di Yogyakarta. Ketika anak-anak kita ternyata mereka itu memiliki barang-barang yang tidak penting untuk mereka. Tapi justru mereka anggap penting. Ini termasuk juga jebakan agar kita menjadi orang yang tidak benar gitu ya. Untuk apa sih seperti itu? Apakah karena pengaruh game-game kekerasan atau karena apa? Ibu kurang tahu. Kalian mungkin bisa melihat dari diri kalian sendiri atau dari teman-teman kalian. Dan ketika kemudian mereka sudah ketangkap oleh aparat, kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira orang tua mereka akan seperti ini. Ketika kita salah pilih melangkah, ibu kita yang akan kena, Mas, Mbak. Dan perhatikan, tangisan orang tua itu ya Allah, itu juga membuat Allah menangis. Jadi perhatikan betul, jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah pilih jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita semua berlindung pada Allah dari segala perkara buruk yang akan menimpa kita. Kemudian, kira-kira bagaimana baiknya ya? Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi anak yang baik, agar kita bisa menunjukkan cinta pada tanah air sebaik-baiknya di madrasah besok? Yang ini anak-anak. Ini salah satu contoh saja yang sudah dilakukan di Mantiga Bantul. Ini upacara di Mantiga Bantul seperti ini. Kalian yang anak baru belum merasakan ya, sabar. Semoga besok bisa segera bisa merasakan upacara seperti ini. Perhatikan upacara di Mantiga Bantul itu tertib, rapi, disiplin.
Sehingga nanti kalian bisa merasakan betul ini upacara adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap negara, terhadap simbol negara. Ketika bendera dikibarkan, ketika pembukaan UUD 45 dibacakan, Pancasila dibacakan, kemudian nanti ada yang namanya janji siswa gitu ya. Itu semua adalah bukti cinta siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul kepada negara kita. Dan itu nanti bisa diperkuat lagi. Kemudian yang ini MOS 2 tahun yang lalu kalau Ibu tidak salah ya. Ketika selesai MOS, karena MOS-nya tidak daring, maka anak-anak bisa lebih bebas mengekspresikan diri. Mereka selesai MOS, sudah selesai semua kegiatan, mereka sudah merencanakan, bagus sekali. Ini Bapak Ibu guru semua melihat. Seluruh kakak kelas 11-12 semua melihat. Bagaimana mereka membuat konfigurasi bentuk Garuda Pancasila. Ini keren sekali anak-anak. Kalian sabar dulu ya, semua ide kreatif disimpan dulu. Besok kalian semoga bisa mendapatkan yang lebih keren lagi. Bisa kok kalian membuat ya. Misalnya saja tiap kelas membuat vlog untuk Matsama sekarang gitu ya. Kami dari madrasah sangat mendukung semua upaya kalian tersebut. Atau membuat poster misalnya, dikasih foto seluruh anak di kelas, pembimbing, silahkan. Oke baik, kita lanjutkan. Kemudian ini, petugas pengibar bendera Kecamatan Pleret. Apakah kita hanya aktif di situ? Tidak. Petugas pengibar bendera kita sudah sampai di kabupaten, bahkan sudah sampai di provinsi. Alhamdulillah. Meskipun sekolah kita itu kelihatannya di Jogja ini di pinggir ya, tapi prestasi kita tidak main-main. Jadi kalian adalah bibit-bibit yang besok akan meneruskan prestasi dari kakak-kakak tersebut. Semangat semuanya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk cinta tanah air kita, adalah waktu itu kejadian ada gempa di Lombok yang sangat luar biasa, korbannya banyak sekali. Nah, saat itu kita mengadakan sholat gaib dan kemudian kita juga mengumpulkan dana sehingga bisa kita kirimkan ke sana. Dan ini bukan cuma di Lombok, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian kita berusaha untuk melakukan hal yang sama. Kepedulian kita terhadap sesama warga negara Indonesia. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana kita cinta terhadap tanah air tadi ya. Itu bisa dibuktikan dari berbagai hal. Salah satunya adalah ini. Ini teman-teman kita dengan Pak pembimbingnya, Pak Okta, juara matematika tingkat DIY. Dan prestasi kita, jangan salah anak-anak, kita sudah sampai internasional ya. Jadi kalian semualah yang nanti akan makin melanjutkan. Silahkan berprestasi, tingkat kecamatan boleh, kabupaten boleh, provinsi, nasional, bahkan tingkat dunia. Silahkan. Kita lanjutkan. Nah, ini jangan pernah lupa, kita harus selalu mengakar pada budaya religius dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul. Jadi ini adalah kegiatan saat mujahadah yang dipimpin oleh Bapak Kiai. Kalau ada yang mengetahui ya, beliau adalah Bapak lupa Ibu ya, dari Pondok Pesantren Nahdlatul Syuban. Pak Wazirudin, ya, Bapak Kiai Haji Wazirudin. Beliau itu sangat luar biasa, doa-doanya menembus langit sehingga setiap kali kita mujahadah, sering kali kita mengundang beliau. Baik, kita lanjutkan biar kalian bisa melihat berbagai contoh hal baik cinta tanah air yang bisa kita lihat di sekolah kita ya. Nah, ini perhatikan ketika nanti keadaan sudah tidak daring, kita bisa seperti ini loh anak-anak. Kita di lapangan dikumpulkan bersama-sama, wah seru sekali suasananya. Kemudian anak-anak yang memiliki kemampuan, yang berprestasi bisa unjuk kebolehan. Nah, ini adalah salah satu kakak kita yang sekarang sudah lulus kebetulan, namanya Mbak Alia. Dia waktu itu juara pidato dan dia menunjukkan kebolehannya berpidato dengan berapi-api dan semangat membara. Baik, kemudian, nah ini contoh juga. Bakat yang dimiliki anak-anak berbeda-beda. Salah satunya adalah ini. Dia memiliki prestasi tari. Dan ini menampilkan tariannya. Tentu saja karena kita di Madrasah Aliyah, maka otomatis untuk busana tarian tetap harus menyesuaikan sesuai budaya Islami.
Nah, ini salah satu ekstrakurikuler di MAN 3 Bantul, yaitu judo. Judo kita bekerja sama dengan rumah judo di Wonokromo, ya. Kemudian di sana anak-anak kita berlatih dan alhamdulillah prestasinya banyak dari sini. Yang suka bela diri di MAN 3 Bantul ada banyak ya, ada pencak silat, ada judo, ada karate. Silahkan kalian yang punya bakat bisa ke situ. Lalu nah ini kakak kelas kalian, kebetulan mereka sudah lulus semua, sudah masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Mereka prestasinya antara lain ada matematika, ada sains gitu ya. Ini kalianlah besok penerusnya yang akan melanjutkan jejak mereka, menorehkan prestasi sebanyak-banyaknya untuk Mantaba, MAN 3 Bantul. Baik anak-anak, sudah Ibu perlihatkan tadi banyak hal baik yang bisa kalian lakukan di madrasah untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air. Nah sekarang tinggal kalian melihat diri kalian, saya bisa apa ya besok ya? Ketika kalian memang kebetulan tidak merasa memiliki prestasi, wah saya tuh nggak punya Bu ya, cari sampai ketemu, saya yakin pasti ada. Barangkali kalian tidak percaya diri di depan orang berbicara gitu ya, tapi kalian percaya diri saat menulis. Kalian punya sifat-sifat atau karakter yang membuat kalian menulis puisi yang indah misalnya. Atau kalian punya kemampuan melukis sehingga kalian bisa membuat poster, membuat kaligrafi. Kalian punya kemampuan untuk IT, kalian bisa membuat aplikasi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Silahkan cari, aku bisa apa gitu ya. Dan kemudian asah. Sesudah kalian menemukan diasah dan itu nanti akan menjadi bentuk cinta tanah air. Itu yang yang istilahnya poin tambahan ya. Poin utama ketika kita menunjukkan cinta tanah air di sekolah kita adalah tadi yang sudah kalian lihat ya, tertib di kelas, termasuk dalam kelas daring, termasuk dalam pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua, kalian patuh pada Bapak Ibu guru, yang di pondok patuh pada Pak Kiai, Bu Nyai, yang di rumah patuh pada orang tua, gitu ya. Kemudian kalian juga tertib di dalam pembelajaran, dalam penyelesaian tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Kalian bergaul dengan baik sesama teman, apalagi kalau pembelajaran daring maka kalian banyak berdiskusi dengan tulisan. Perhatikan pilih kata-kata yang akan kita tulis. Jangan sampai itu kira-kira membuat teman-teman kalian merasa kurang nyaman, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak, kita lihat sekarang siswa yang berhasil dalam pelajaran seperti apa gitu ya. Karena ini besok akan kalian hadapi sesudah 1 tahun pembelajaran. Ada 5 anak-anak seperti yang kalian lihat. Pertama, sikap spiritual. Sikap spiritual itu dinilai oleh Bapak Ibu guru dari keseharian kalian. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, pramuka. Kenapa pramuka? Karena pramuka adalah ekstra wajib, di mana kalian harus lulus. Sehingga ini penting sekali untuk kita pelajari bersama. Yang keempat, pengetahuan. Nah, ini yang kita pelajari setiap hari, semua mapel gitu ya. Dari segi pengetahuan dulu yang ini. Lalu yang terakhir keterampilan. Keterampilan adalah hasil dari pengetahuan itu yang kemudian kelihatan dari dalam diri kalian. Ketika kita bukan pembelajaran daring, maka bisa dilihat dari bagaimana ketika kita diskusi, bagaimana produk yang kita buat. Nah, nanti ketika daring menyesuaikan dari keinginan Bapak Ibu guru yang mengampu. Belum kenal ya dengan Bapak Ibu guru ya. Yang pertama mungkin Ibu tak kenalan dulu. Ibu guru PPKN, besok insya Allah saya mengajar di seluruh kelas di kelas 10. Kemudian yang harus dicapai dari yang tadi itu ya, itu bagaimana untuk sikap spiritual anak-anak ada 3 kriteria. Yang pertama sangat baik. Apa sangat baik itu? Lihat ini anak-anak ya, ini yang harus kalian camkan betul dalam diri kalian. Selalu bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, selalu memberi dan menjawab salam. Jadi kalau Bapak Ibu guru masuk ke kelas kalian, memberikan salam, Assalamualaikum, silahkan berlomba-lomba menjawab salam. Sehingga mendapatkan pahala juga. Sangat taat dalam beribadah. Nah, perhatikan yang ibadahnya belum taat, yuk ditaatkan. Karena kalian sekarang sudah masuk ke madrasah aliyah, keagamaan, ya. Memiliki toleransi pada paham keagamaan yang beragam. Sesama muslim pun ada beberapa aliran dan dengan berbeda agama juga ada banyak
atau beberapa agama. Ada 6 agama di Indonesia ditambah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bagaimana kita memiliki toleransi itu yang harus kita capai kalau mau meraih yang sangat baik. Yang kedua, baik. Baik itu bagaimana? Oh, ini mungkin belum Ibu edit ya. Bersyukur. Jadi selalunya diedit itu ya. Bersyukur, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, memberi dan menjawab salam dengan baik, taat dalam beribadah, serta memiliki toleransi pada faham keagamaan yang beragam. Ini harus kalian tunjukkan anak-anak. Kalian tunjukkan dalam pembelajaran di kelas sehingga Bapak Ibu guru bisa menilai kalian dengan baik. Lalu bagaimana kalau nilainya tidak cukup? Aduh, itu harus diperbaiki anak-anak. Jangan sampai ya nilai kalian tidak cukup ya. Tidak baik, maaf. Kalau nilainya hanya cukup saja, maka nanti tidak bisa naik kelas. Jangan sampai. Silahkan kalian harus baik atau sangat baik. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang sikap sosial. Seperti apakah sikap sosial itu? Ada 3 kriteria juga. Sangat baik, baik, dan cukup. Sangat baik bagaimana? Memiliki sikap santun, disiplin, tanggung jawab yang baik. Sangat responsif dalam pergaulan, serta memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Anak-anak perhatikan, dalam pembelajaran daring bagaimana sikap santun kalian? Kita harus mengetahui kira-kira bagaimana sikap yang santun. Misalnya ketika guru masuk kita memberi salam. Atau kita menjawab salam yang disampaikan oleh guru. Kita reaktif ketika guru menanyakan sesuatu, kita segera menjawab. Kemudian pakailah bahasa yang baik. Ada yang tidak jelas, tanyakan dengan bahasa yang baik juga. Jadi memang ketika pembelajaran daring, kemampuan berkomunikasi sangat kita perlukan ya. Yang kedua baik, ini memiliki itu tadi hampir sama ya, tetapi ini tinggi. Kalau yang tadi sangat tinggi, yang ini tinggi. Sedangkan yang cukup saja nilainya di bawah baik, maka dia tidak bisa naik kelas. Jadi perhatikan, kalian harus mengejar kriteria baik dan sangat baik kalau ingin naik kelas. Bentar. Oke, baik. Yang pramuka. Baik. Pramuka seperti apakah yang baik itu gitu ya. Ini maaf, ini tadi kok masih hurufnya terlalu besar ya. Sebentar. Oke, baik. Ada kriteria juga di dalam pramuka. Pramuka itu penting anak-anak. Kalian juga harus menyelesaikannya dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik ya. Kalau untuk daring belum kami pikirkan, tapi sudah mulai direncanakan nanti seperti apa. Nanti kita tunggu saja. Kriteria yang pertama sangat baik. Ketika siswa sudah menyelesaikan seluruh kegiatan pramuka dengan materi kegiatan sesuai yang direncanakan oleh kakak-kakak pembina, siswa juga sudah dilantik menjadi penegak bantara. Baik, ketika bagaimana? Ketika siswa sudah melaksanakan semua kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya di dalam pramuka, namun belum menyelesaikan SKU penegak bantara. Di bawah itu yang jarang berangkat, kalau dalam pembelajaran luring ya, atau tidak aktif dalam kegiatan pramuka, maka nilainya hanya cukup, tidak bisa naik kelas. Jadi pramuka juga harus diperhatikan. Lalu pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan anak-anak, ini ada 3 kriteria juga. Ya. Ada yang di atas KKM, ada yang di bawah KKM, dan yang tengah adalah yang pas KKM. Nah, kita memang memiliki pembelajaran atau mata pelajaran yang cukup banyak. Mungkin di awal-awal kalian akan beradaptasi. Silahkan beradaptasi dengan sebaik-baiknya, mencari trik gimana caranya saya bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik, bisa mendapatkan ilmu dengan baik, itu silahkan. Karena semua anak berbeda-beda cara belajarnya. Kalau kamu memang cara belajarmu cara X misalnya, silahkan. Kalian lakukan, yang penting semua tugas dilakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya anak-anak. Baik, terakhir. Ini sudah terakhir Ibu ya.
itu tadi semua yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Perkuat rasa cinta tanah air kita. Jangan biarkan negara kita kacau balau karena kelakuan kita sendiri. Banyak yang bisa dijadikan pembelajaran di sekitar kita. Bagaimana anak-anak yang baik maupun anak-anak yang tidak baik. Kalian mungkin melihat ya ada kasus-kasus viral yang kemudian menyebabkan menggegerkan negara itu ya, atau menggegerkan wilayah sekitar kita. Jangan sampai ada anak Mantiga Bantul yang seperti itu. Perhatikan betul ini. Silahkan dijaga. Nah, kemudian untuk materi ini nanti akan ada evaluasinya juga ya, tapi akan Ibu berikan nanti sesudah agak siang, akan Ibu sampaikan lewat para pembimbing di kelas masing-masing. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Semoga kita bisa bersama-sama membangun kebaikan terus-menerus dan memaksimalkan prestasi di Mantiga Bantul dan juga menunjukkan kepada dunia, kepada Indonesia, hubul watoniyah kita, rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Terima kasih anak-anak. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku sudah siap, Guru.